Jadi K besar itu melambangkan rambut keriting, K kecil melambangkan rambut lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Abdillah di channel Abdillah Abdi, tempat belajar online asyik dan menarik. Baik, pada pertemuan kita ini kita akan membahas tentang soal UNBK dengan materi warisan sifat persilangan di hibrid. Namun sebelum kita lanjut, ada beberapa istilah-istilah yang adik-adik yang harus pahami atau harus ketahui, di mana istilah itu ada 7. Yang pertama itu adalah istilah gen dominan, gen resesif, homozigot dominan, homozigot resesif, heterozigot, fenotip, dan genotip. Yang pertama, gen dominan itu merupakan gen yang menutupi. Kemudian yang kedua, gen resesif itu adalah gen yang ditutupi. Jadi ada gen yang menutupi dan ada gen yang ditutupi. Contoh, K besar itu biasa dilambangkan dengan gen dominan. Biasa di buku-buku dicontohkan K besar itu membawa sifat keriting, sedangkan gen resesif itu adalah K kecil, disimbolkan dengan membawa sifat gen berambut lurus. Jadi gen dominan itu identik dengan huruf besar, sedangkan gen resesif itu identik dengan huruf kecil. Jika gen dominan ketemu dengan gen resesif, maka sifat yang muncul adalah gen dominan. Contoh, K besar ketemu dengan K kecil, maka sifat yang muncul itu adalah keriting. Mengapa keriting? Karena ada gen dominan di mana K besar. Adik-adik bisa melihat di layar, di situ ada huruf besar K melambangkan gen dominan, huruf kecil K melambangkan gen resesif. K besar akan memunculkan rambut keriting. K besar K kecil akan memunculkan rambut keriting juga. Mengapa keriting? Karena di situ ada K besar. Jadi K besar itu menutupi K kecil. Seperti yang kita ketahui, K besar itu dominan terhadap K kecil. K kecil itu akan memunculkan rambut lurus, ya, karena nggak ada gen dominan. Yang ketiga, homozigot dominan. Jadi homozigot dominan ini adalah dimana gen yang sama, memiliki gen yang sama. Contohnya K besar. Jadi dikatakan homozigot karena ada dua di situ gen yang sama-sama huruf besar, sama-sama membawa sifat rambut keriting. Yang keempat, heterozigot. Heterozigot ini adalah gen yang berbeda. Hetero itu artinya berbeda. Contohnya K besar dengan K kecil. Jadi K besar itu melambangkan rambut keriting, K kecil melambangkan rambut lurus. Yang kelima itu ada homozigot resesif. Jadi homozigot resesif ini adalah gen yang sama di mana K kecil dengan K kecil. Jadi rambut lurus dengan rambut lurus. Kemudian untuk genotip, genotip itu merupakan sifat yang tidak nampak. Jadi sebenarnya gen ini ada, tetapi dia berada dalam tubuh. Kemudian fenotip itu merupakan sifat yang nampak. Jadi fenotip itu bisa dilihat. Contohnya mata bulat, mata sipit, tinggi, pendek, itu semua bisa dilihat. Warna kulit dan lain-lain sebagainya. Baiklah, saya akan langsung tampilkan contoh soal UNBK pewarisan sifat. Persilangan antara kucing jantan berbulu lurus warna coklat dominan dengan kucing betina berbulu keriting warna putih resesif. Ternyata semua anaknya berbulu warna coklat. Apabila F1 disilangkan dengan induknya yang berbulu keriting warna putih, maka akan diperoleh F2 A berbulu keriting 50% dan berwarna putih 25%.
B. Berbulu lurus warna coklat sebanyak 25%. C. Berbulu lurus 50% dan 50% berbulu coklat. D. Berbulu keriting 50% dan yang berbulu putih 50%. Baik, di papan tulis saya sudah buatkan persilangannya. Kita langsung lihat saja. Jadi di sini ada lurus coklat disilangkan dengan keriting putih. Nah, kita ambil gametnya L besar, kemudian C besar. Kemudian di sini ada L kecil, sini ada C kecil, disilangkan dan menghasilkan keturunan pertama atau F1 lurus coklat. Nah, di soal mengatakan F1 disilangkan dengan induknya, berarti yang ini keriting putih. Baik, kita langsung silangkan antara F1 dengan induknya yang keriting putih. Kita langsung ambil L besar, L kecil, C besar, C kecil, disilangkan dengan keriting putih, dimana L kecil, L kecil, C kecil, C kecil. Ini maaf, sini P, ini P ya, P, P2, ini P1, ini P1. Kemudian gametnya, kita ambil gametnya. Di sini ada gamet L besar, gamet L kecil, gamet C besar, C kecil. Berikutnya di sini ada gamet cuma L kecil dan C kecil. Jadi caranya kita buatkan papan catur. Kita buatkan papan catur. Nah, kita ambil, ini saya sudah buatkan, dan tabel di atas ini adalah jantan dan tabel yang di bawah ini adalah betina. Nah, kita langsung mulai dari yang jantan. Jadi caranya memindahkan ke papan tabel, papan catur genetik itu L besar dengan C besar, kemudian L besar dengan C kecil, kemudian L kecil dengan C besar, kemudian L kecil dengan C kecil. Kemudian untuk induknya ini cuma ada L kecil dengan C kecil, C kecil, C kecil. Nah, tinggal kita masukkan L besar, L kecil, C besar, C kecil. Ini akan menghasilkan fenotip lurus coklat. Kenapa lurus coklat ya? Karena ada gen dominan L lurus dan C coklat. Berikutnya L besar, L kecil, C kecil, C kecil. Ini fenotip. Saya langsung tampilkan hasil persilangannya. Di mana di tabel terdapat lurus coklat, lurus putih, keriting coklat, keriting putih sama-sama 25%. Kita langsung cocokkan hasil persilangan dengan soal yang ada di samping. Untuk pilihan A, berbulu keriting 50% dan berwarna putih 25%. Dan tentunya ini jawaban yang salah, karena terdapat berbulu keriting 50%, sedangkan di tabel tidak ada berbulu keriting yang 50%. Untuk pilihan B, berbulu lurus warna coklat sebanyak 25%. Dan data yang ditunjukkan oleh pilihan B itu sesuai dengan tabel yang ada di samping. Dan tentunya jawaban yang benar adalah B.
Itulah dia tadi pembahasan soal UNBK IPA dengan materi pewarisan sifat persidangan di Hibzib. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa subscribe and like video-video di channel kami, dan terus saksikan pembahasan soal UNBK IPA di channel Abdillah Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.